para devosan rahiman ilahi. Bacaan Injil hari ini mungkin juga kita mendengar tadi dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus menggambarkan tentang bendahara tidak jujur ini yang dipuji oleh tuannya. Pasti ada pertanyaan, kenapa orang jujur justru dipuji? Bukan harusnya dia ditegur atau dihukum? Yang dilihat oleh Yesus bukanlah soal ketidakjujurannya, tetapi adalah persoalan kecerdikannya yang menggunakan akalnya ketika orang itu mengalami situasi yang kepepet, situasi di ambang batas hidupnya, situasi di mana ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mungkin kita juga pernah mengalami hal itu ketika ada situasi yang kepepet, mulailah akal kita akan berjalan cerdik. Berbuat apa supaya tidak dimarahi oleh orang tua kita, oleh atasan kita, atau oleh siapapun juga. Cerdik. Tetapi Yesus mengajak kita, kecerdikan itu hendaknya membawa kita pada keselamatan. Bukan kita cerdik justru menjauhkan diri kita, relasi kita dari Allah. Yesus mengingatkan jangan sampai kita cerdik tetapi merugikan orang lain. Kita cerdik tapi justru membawa kita berdosa, jangan sampai. Situasi zaman saat ini banyak mempengaruhi kita untuk berbuat demikian. Maka cerdiklah menggunakan akal dengan penuh bijaksana dan mohon penyertaan Tuhan. Kecerdikan itu juga salah satunya bisa kita lakukan dengan cara berdoa. Berdoa bagaimana kita memohon kebaikan Allah, kebijaksanaan dari Allah supaya kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tadi kita mendengar dari bacaan harian Santa Faustina artikel 1541 bagaimana Yesus mengajak Santa Faustina ini untuk mendaraskan doa koronka, dan dia juga meminta kepada Santa Faustina supaya mewartakan kepada jiwa-jiwa, berdoalah koronka, mohon kerahiman Allah. Pasti ya para devosan, saya yakin semuanya selalu mendaraskan doa koronka. Ada yang mengatakan, Romo jam berapa harus berdoa koronka? Kalau jam 3 sore kalau saya lagi nyetir, apakah saya bisa berdoa koronka? Bisa saja ya, di dalam hati. Tapi biasanya kalau jam 3 itu hanya doa kerahiman, doa yang singkat. Nah, doa koronka ini bisa kita doakan sewaktu-waktu. Memang sebaiknya jam 3, tapi kalau kita membutuhkan kerahiman Allah pada jam-jam tertentu, bisa kita daraskan. Untuk siapa doa koronka itu kita daraskan? Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita cerdik sebagai anak-anak Allah, maka kita juga selalu mohon kerahiman Allah dalam situasi kehidupan kita. Maka untuk diri kita yang kita berada dalam situasi yang sulit, situasi mungkin yang kita merasakan penderitaan, berdoalah koronka. Panjang Romo, eta mah males, bukannya gak mau berdoa. Maka doalah dengan sepenuh hati. Ya. Kita mohon kerahiman Allah. Yang kedua, doa koronka kita daraskan juga untuk pertobatan orang-orang yang berdosa. Mungkin juga pertobatan untuk diri kita. Kita mohon kerahiman Allah sekali lagi supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang diperbaharui. Pribadi yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Doa koronka juga kita didaraskan untuk mereka yang menjelang ajal. Tadi di akhir bacaan, berdoalah di dekat mereka yang menjelang ajal, karena Bapakku dan aku akan menemani dia. Ketika orang dalam keadaan kritis atau dalam diambang batas hidupnya, atau kata lain dalam sakrat maut, kita yang para devosan kerahiman ilahi, entah itu keluarga atau siapapun, berdoalah di dekatnya. Mohon kerahiman Allah. Supaya Allah sungguh memberikan dia kekuatan dan kedamaian. Doa koronka itu bukanlah doa yang cepat selesai dan bukan. Tapi kalau kita memahaminya dengan penuh kesungguhan hati dalam setiap kata yang kita maknai dalam doa koronka itu, betapa besar kerahiman Allah dalam kehidupan kita. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami dan seluruh dunia. Kita berdoa pada diri kita, sesama dan juga untuk dunia. Cobalah daraskan doa itu dengan sepenuh hati. Dengan menghayati. Karena dengan menghayati itu, maka percayalah kerahiman Allah itu akan sungguh
kita rasakan. Banyak para devosan yang selalu sharing mengenai bagaimana ia memperbarui hidupnya. Hidupnya juga menjadi berubah ketika ia boleh mengalami kerahiman Allah. Ketika situasi penderitaan yang ia alami dalam hidupnya, ketika doa itu dideraskan. Romo, saya merasakan bahwa belas kasih Allah itu luar biasa. Bukan berarti juga doa koronka mengesampingkan doa rosario. Tidak. Tetaplah berdoa rosario, tetaplah juga berdoa koronka. Karena kerahiman Allah, kalau kita merasakan kerahiman Allah itu tiada batasnya. Kita akan dibenamkan pada samudra ilahi. Samudra di mana disitulah kita ditenggelamkan karena cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita masing-masing. Maka mari para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, kita dengan kesungguhan hati membuka hati dan diri kita pada kerahiman Allah, dan dengan kesungguhan hati juga mendoakan doa koronka, mohon kerahiman Allah bagi diri kita, bagi perdamaian keluarga kita, bagi perdamaian dunia dan pertobatan orang-orang yang berdosa. Semoga Tuhan memberkati kita semua.